Salam sejahtera untuk kita semua. Berita Jemaat Minggu tanggal 4 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Pertama, berita pelayanan. Berdasarkan hasil rapat Majelis Jemaat GKE Muara Teweh pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 di kantor sekretariat Majelis Jemaat GKE Muara Teweh, yaitu ibadah minggu di gereja mulai tanggal 4 Oktober 2020 hari ini. Bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah tersebut akan dilayani perjamuan kudus, yaitu dalam mengikuti hari perjamuan kudus sedunia dan hari perkabaran Injil. Diharapkan warga jemaat yang datang dan mengikuti ibadah di gereja tersebut supaya menggunakan masker, tidak bersalaman, jaga jarak ketika duduk di bangku yang ada dalam gereja. Majelis jemaat akan menyediakan air cuci tangan, sabun, tisu di depan gereja, dan termometer gun. Adapun gereja yang akan melayani tempat ibadah tersebut: 1. Gereja Immanuel, ibadah mulai jam 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Penetua dan diakon yang bertugas dari lingkungan 2. Gereja Sinta Asih, ibadah mulai jam 16 waktu Indonesia Barat, jam 4 sore hari sampai selesai. Hanya sore hari. Dan penetua dan diakon yang bertugas dari lingkungan 3. Gereja Anugerah Rapen mulai jam 7 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Penetua dan diakon yang bertugas dari lingkungan 1. 4. Gereja Bukit Muria mulai jam 7.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Penetua dan diakon yang bertugas dari lingkungan 8. 5. Gereja Ephrata Parangkampeng mulai jam 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Penetua dan diakon yang bertugas dari lingkungan 7. 6. Bagi warga jemaat yang ingin melaksanakan perjamuan kudus secara mandiri di rumah bisa mengikuti melalui YouTube dan rekaman video yang dibagikan oleh pengurus lingkungan masing-masing, dipandu oleh pendeta. Roti dan anggur disediakan oleh keluarga masing-masing. 7. Sedangkan bagi warga jemaat yang ingin dilayani oleh pendeta untuk melaksanakan perjamuan kudus di rumahnya, silakan menghubungi pengurus lingkungan atau juga pendeta lingkungan masing-masing. Kemudian ke-8, liturgi dan renungan serta amplop persembahan dibagikan oleh pengurus lingkungan masing-masing ke rumah jemaat. 9. Untuk ibadah keluarga kategorial ditiadakan untuk sementara waktu, kecuali ibadah duka cita, ibadah permintaan seperti ibadah pengucapan syukur, ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah, ibadah baptisan kudus dan angkat sidi. Kemudian yang ke-10, penyampaian kolekte dan persembahan syukur bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan
yang sudah disediakan. Bisa juga ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKI Muara Teweh dengan nomor rekening 500-0202-01-276-4 BPD Kalteng. Kemudian yang kedua, berita ulang tahun dari tanggal 4 sampai dengan 10 Oktober 2020. Ulang tahun kelahiran 45 orang. Ulang tahun perkawinan ada 6 pasang. Majelis Jemaat GKI Muara Teweh mengucapkan selamat bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai dengan 10 Oktober 2020. Dengan iringan doa, semoga sehat selalu, panjang umur, hidup rukun, dan damai sejahtera Allah menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Berita keuangan. Berita keuangan dari tanggal 27 September sampai dengan 3 Oktober 2020 dapat dilihat melalui WA Group Lingkungan atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH GKI Muara Teweh. Amplop kolekte dan liturgi ibadah minggu didistribusikan oleh pengurus lingkungan masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, ibadah hari ini tanggal 4 Oktober 2020 dilayani oleh Pendeta Jos Yakpalda Bataha STH dan didampingi penetua dan diakon lingkungan 4. Demikian berita jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Liturgi hari Minggu pada tanggal 4 Oktober tahun 2020 menggunakan liturgi perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Dengan tema, Aku adalah Alfa dan Omega, subtema, Beritakanlah Injil. Hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan, sehingga keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 28. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Semangat inilah yang mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil, Gereja Kalimantan Evangelis untuk mengingatkan kita kembali kepada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan beritakanlah Injil, sehingga semua orang yang mendengar akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama menyanyikan pujian bagi Allah. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183, bait 1 dan 2. Dan pada bait yang kedua, dipersilakan kepada pendeta pelayanan penutua diakon untuk memasuki ruangan ibadah. Keselamatan
Kita habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Nas pembimbing. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat yang ke-9. Kembali jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, bait 1 dan 2, Tercurah Darah Tuhanku. Pembacaan Alkitab. Baiklah sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Nas untuk pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-17 dengan perikop ke-10 firman Tuhan yang berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah
orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian pada minggu hari ini. Bahagian firman Tuhan yang akan bersama kita baca serta renungkan dalam ibadah minggu pada saat ini, yaitu dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia, sesuai dengan penanggalan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-21. Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-46. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan akan bahagian firman Tuhan ini, kita bersama terlebih dahulu satu dalam doa. Kita memohon pimpinan Kuasa Roh Kudus, mari kita berdoa. Firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan adalah dasar dan landasan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan bersama membaca dan merenungkannya. Kami mohon Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama dapat merenungkan firman-Mu dengan baik. Pakai hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu untuk boleh menyatakan kabar keselamatan yang akan bersama kami dengarkan pada saat ini. Oleh dan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Amin. Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-46. Saya akan bacakan bagi kita bersama pada saat ini di bawah perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Bunyi firman Tuhan, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.
Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu membaca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudnya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Allah kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus pada kesempatan minggu hari ini merupakan perumpamaan yang disampaikan pada saat Yesus mengajar di Bait Allah, di mana ada beberapa perumpamaan sebelumnya yang sudah Yesus sampaikan kepada orang-orang yang ada pada saat itu, dan sampai pada perumpamaan yang disampaikan pada saat ini tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam rangka ia boleh menyampaikan apa yang harus ia sampaikan pada saat itu tentang kritik kepada imam-imam kepala dan juga para ahli Taurat, di mana pada saat itu ada banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan para imam, tidak sejalan dan seturut dengan tugas dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan dan mereka kerjakan sebagai pribadi yang dipercayakan oleh Allah untuk mengurus umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang sebuah kepercayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepercayaan adalah harapan dan keyakinan, baik itu akan kejujuran, kebaikan, dan juga perbuatan kepada seseorang. Jadi dapat kita pahami bahwa ketika suatu hal yang dipercayakan kepada seseorang harus mampu dipertanggungjawabkan dengan baik. Maka dari itu, jika kita boleh memahami firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada minggu hari ini, kita belajar tentang makna dan esensi dari tugas dan tanggung jawab orang percaya dalam mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan itu harus bersifat total. Kepercayaan itu harus bersifat mutlak dalam kehidupan kita, apalagi kepercayaan yang telah Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada kita manusia. Dia melakukan segala yang terbaik untuk kita umat manusia. Laksana seperti pemilik kebun anggur yang mengupayakan segala hal yang terbaik demi hasil yang optimal dari kebun anggurnya. Namun di sisi lain, ibu bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita menjumpai suatu pengalaman yang ironis, di mana manusia dengan kekerasan hatinya, kedegilan hatinya, disertai dengan kekeringan rohani serta pola hidup yang tidak terpuji, membuat manusia kadangkala tidak mau atau enggan untuk berbenah diri dan bertobat, meskipun undangan pertobatan itu telah dibisikkan oleh Tuhan dalam lubuk hatinya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus pada saat ini bagi kita sebagai orang yang percaya, ini merupakan sebuah ajakan yang disampaikan oleh Yesus bagi kita orang yang percaya pada saat ini. Ajakan yang ingin membawa kita untuk dapat mengerti dan memahami
akan esensi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jangan sampai kita terjerembab, jangan sampai kita terjatuh, jangan sampai kita terpengaruh oleh keadaan dan situasi serta kondisi dunia yang pada saat ini telah dirusakkan oleh dosa. Jangan sampai kita seperti penggarap-penggarap kebun anggur yang karena ambisi mereka, egoisme mereka, yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, mereka kemudian melakukan hal yang tidak berkenan kepada sang pemilik kebun anggur. Sebagai orang yang percaya, kita ingin diingatkan dalam kehidupan yang kita jalani, kita lewati pada saat ini. Bagaimana kita boleh menjalani kehidupan kita dengan bertanggung jawab. Bagaimana kita boleh menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini dengan benar-benar melakukan setiap kehendak dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melupakan karya agung Allah yang telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus, yang telah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah mengutus putra tunggalnya untuk boleh menyelamatkan kita, untuk menebus kita, sehingga pada saat ini kita telah menerima keselamatan itu dalam kehidupan kita. Maka dari itu, melalui firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada kesempatan minggu hari ini secara khusus, melalui perayaan Hari Perjamuan Kudus Dunia dan Pekabaran Injil di Indonesia, setidaknya ada dua hal yang boleh kita petik untuk kehidupan kita sebagai orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama ialah kasih Allah itu tidak pernah berhenti dan terbatas dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Dimulai sejak zaman para nabi sampai pada puncaknya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka dari itu dasar keyakinan kita bahwa Allah dalam kasih-Nya yang telah melawat umat-Nya harus senantiasa kita imani dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, dalam situasi, keadaan, dan kondisi apapun yang kita alami dan kita hadapi. Secara khusus pada saat di tengah pandemi COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah kita. Dalam hikmat Allah yang nyata bagi kita orang yang percaya kepadanya, mari kita selalu berserah kepada Tuhan serta waspada dan selalu melakukan setiap apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Secara khusus, himbauan-himbauan yang diberikan kepada kita melalui pemerintah, bagaimana kita sebagai orang yang percaya boleh ikut ambil bagian dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan senantiasa selalu melakukan protokol kesehatan. Dan yang kedua, salib Kristus adalah menjadi fondasi di mana gerejanya terus dibangun dan berkarya. Ini berarti seperti apa yang disampaikan dalam ayatnya yang ke-42 dalam nas yang kita renungkan bersama pada saat ini, bahwa batu yang ditolak oleh umat Tuhan yang lama yaitu Israel ternyata telah menjadi batu penjuru bagi dibangunnya umat Tuhan yang sejati. Maka dari itu kita sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil untuk memahami hikmat Allah melalui firman-Nya, kita boleh memahami dan mengerti akan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana kita boleh melakukan setiap kehendak Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan kita, sesuai dengan amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebelum Ia naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil sesuai subtema yang disampaikan bagi kita pada bulan Oktober ini. Sehingga amanat agung itu boleh senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita. Keteladanan iman yang boleh kita tunjukkan dan kita perlihatkan dalam kehidupan kita adalah sebuah hal yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Mari pada saat ini
kita menata hidup kita dengan memandang kepada Yesus sebagai batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, namun telah menjadi batu penjuru. Marilah kita menerima Dia dan mengasihi Ia dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Dengan jalan kita boleh menata hidup kita sesuai dengan tuntutan dan harapannya. Kiranya firman Tuhan bagi kita pada saat ini boleh memberikan semangat motivasi bagi kita untuk tetap terus berkarya di dalam Kristus, untuk boleh memberitakan Injil di sepanjang kehidupan kita. Selamat merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan selamat merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat ini saya akan menuntun kita untuk menerima sakramen Perjamuan Kudus. Dengarkanlah penetapan dan arti Perjamuan Kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen Perjamuan Kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen Perjamuan Kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui Perjamuan Kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup dalam pengasihannya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pengakuan dosa dan berita anugerah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami. Supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saya undang jemaat berdiri, kita mendengarkan berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan nyanyian haleluya 3 kali.
pemeriksaan diri dan nasihat. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Kini saya bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara-saudara sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah dalam hidup saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, saya persilahkan berdoa dalam hati masing-masing. Kita ambil saat teduh sejenak. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala Ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan sesudah mengucap doa syukur, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah sabda Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah sedia. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk dapat berdiri. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin.
Jemaat disilahkan duduk kembali. Pelayanan sakramen perjamuan kudus sudah selesai. Kiranya perjamuan kudus ini boleh menguatkan dan memelihara iman kita, sehingga kita boleh senantiasa tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persembahan syukur. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Mari kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripadamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani, serta menerima berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita iringi dengan memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 403, bait 1, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sebelum kita bersama menerima pengutusan dan berkat, terlebih dahulu kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Pada bait yang kedua, jemaat diundang berdiri. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus
Jemaat saya undang berdiri, kita menerima pengutusan dan berkat. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di depan tahtamu, lakukan seluruh